warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat datang kembali di perkuliahan kita di pertemuan kelima atau sub CPM K5. Hari ini kita berada di kelas saya, yaitu mata kuliah manajemen pemasaran organisasi non-bisnis. Baik saudara, sub CPM K5 ini akan membahas mengenai menyeleksi pasar sasaran dan menetapkan tujuan serta sasaran pemasaran sosial. Baik saudara, tanpa menunggu lama, kita langsung saja masuk ke materi di slide pertama. Selamat menyaksikan. Pasar sasaran ya, ini merupakan materi basic di manajemen pemasaran ya. Jadi pasar sasaran itu seperti ya, anggapan itu adalah target market gitu ya. Jadi perlu kita ingat kembali apa definisi dari pasar sasaran ya. Jadi definisi pasar sasaran adalah sebuah pasar yang terdiri dari pelanggan potensial dengan kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin maupun mampu untuk ambil bagian di dalam jual beli guna memuaskan kebutuhan atau keinginan dari pelanggan tersebut ya, atau pasar sasaran tersebut gitu saudara ya. Baik saudara, di proses perencanaan ya atau memilih target pasar di pasar sosial atau pemasaran sosial ini ada beberapa langkah di dalam memilih target pasar. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Oke, seperti biasa, pertama-tama pasar itu dibagi menjadi grup. Ingat ya, dulu segmenting, jadi STP. Jadi segmenting itu pasar itu dibagi menjadi grup yang lebih kecil, di mana memiliki keunikan dan kesamaan strategi untuk merubah perilaku konsumen ya. Lalu kegiatan tersebut memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, motivasi, nilai, perilaku, gaya hidup, dan lain sebagainya. Baik, lalu setelah itu langkah selanjutnya adalah kita mengevaluasi segmen. Tadi kita mengelompokkan ya, sekarang kita mengevaluasi. Mengevaluasi segmen itu, jadi setiap segmen dievaluasi melalui berbagai faktor, melalui proses yang bersifat rasional. Lalu langkah ketiga, kita memilih satu atau beberapa segmen untuk dijadikan target pasar. Jadi tadi kan ada beberapa segmen tuh ya, kita kelompokkan. Nah, kita pilih satu aja ya untuk dijadikan target pasar. Begitu ya, saudara ya. Saudara, ada beberapa manfaat dalam segmentasi dan target pasar. Yang pertama, meningkatkan keefektifan ya. Jadi program desain untuk memenuhi kebutuhan pasar, kebutuhan keinginan pasar dan perilaku konsumen yang berada di pasar tersebut, saudara ya. Nah, jadi kita bisa meningkatkan keefektifannya. Lalu yang kedua, kita bisa meningkatkan keefisienan. Jadi sumber daya secara strategis diperuntukkan bagi pasar di mana sumber daya tersebut diproduksi dengan efisien, gitu ya. Lalu sebagai input dalam alokasi sumber daya. Nah, kita mengevaluasi di sini segmen pasar yang menghasilkan pengukuran dari distribusi sumber daya tersebut, gitu ya. Nah, lalu yang keempat, sebagai input untuk mengembangkan strategi. Jadi profil yang detail, kita kan menganalisa tuh ya atas suatu segmen, menghasilkan pandangan strategi apa yang dapat mempengaruhi konsumen untuk merubah suatu perilaku. Pada saat kita memilih segmen atau target pasar, ini ada variabel-variabel ya. Jadi variabel apa sajakah yang digunakan untuk segmentasi pasar ya? Yang pertama adalah segmentasi demografi. Ya, kalau kita ngomongin demografi, pasti urusannya seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, ukuran keluarga, agama, pendidikan, dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, lalu ada variabel segmentasi geografis. Jadi segmentasi geografis ini membagi menjadi beberapa area geografis ya, seperti benua, lalu negara-negara bagian, pedesaan, perkotaan, dan lain sebagainya. Ya, oke, lalu ada variabel segmentasi psikografis. Nah, kalau psikografis ini kita membedakannya berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, nilai, karakteristik dari kepribadian, gitu ya. Lalu ada yang keempat, ada segmentasi perilaku atau behavior segmentation, ya. Jadi ya ini berhubungan dengan perilaku dari suatu
target pasar kita atau khalayak sasaran kita gitu saudara. Dalam segmentasi pasar ini ya itu ada model marketingnya ya, terutama model marketing sosial untuk segmentasi. Nah, apa saja sih? Oke, yang pertama ya ada the stage of change model gitu ya. Jadi model ini dikenal juga sebagai trans-theoretical model. Oke ya, dikembangkan oleh Prochaska dan Di Clemente pada awal tahun 1980 dan telah diuji oleh dari 2 dekade. Nah, pada the stage of change model ini terdapat 6 tingkatan melalui perubahan perilaku. Yang pertama ada pre-contemplation. Nah, saudara bisa lihat dari diagramnya ya, dari grafiknya. Jadi pre-contemplation itu penjelasannya pada tingkatan ini masyarakat biasanya tidak memiliki ketertarikan untuk merubah perilaku mereka. Ya, soal masih awal ini ya. Dan secara tipe memungkiri memiliki sebuah permasalahan. Oke, lalu ada tingkatan yang kedua yaitu contemplation. Nah, contemplation ini jadi masyarakat memiliki pengetahuan bahwa mereka memiliki sebuah permasalahan dan mulai berpikir secara serius untuk memecahkan permasalahan tersebut. Jadi sudah mulai sadar ya. Oke, lalu yang tingkatan ketiga ada preparation. Jadi preparation ini dia kebanyakan masyarakat pada tingkatan ini berencana untuk melakukan suatu aksi dalam waktu beberapa bulan ya, dan mereka membuat penyesuaian sebelum mereka memulai merubah perilaku mereka. Gitu ya. Istilahnya persiapan lah gitu ya. Oke, lalu yang tingkatan keempat adalah action. Nah, jadi pada tingkatan ini masyarakat mulai merubah perilaku mereka dan sekelilingnya juga gitu ya, mulai berubah. Nah, tingkatan kelima itu ada maintenance ya. Jadi pada tingkatan maintenance ini masyarakat melakukan konsolidasi agar perubahan yang telah dilakukan tidak akan berubah gitu ya. Lalu yang keenam, yang terakhir itu tingkatan yang disebut termination. Jadi pada tingkatan ini tingkatan tujuan tertinggi ya dari masyarakat tersebut, di mana permasalahan itu sudah tidak terjadi lagi maupun bukan menjadi ancaman lagi gitu ya saudara. Tadi kan dijelaskan mengenai the stage of change model ya. Lalu model selanjutnya itu namanya health style segmentation system models gitu ya saudara ya. Nah, jadi health styles ini gitu ya, ini model ini berhubungan dengan perencanaan program berdasarkan variabel ya seperti biasa, demografi, psikografi, lalu perilaku. Jadi perilaku itu bisa berupa pengetahuan, kebiasaan, dan perilaku yang berhubungan dengan kesehatan seseorang gitu ya. Nah, hasilnya dari segmentasi pakai model ini itu adalah gambaran yang cukup jelas dari tiap target pasar yang potensial. Guna apa? Guna dalam mengembangkan strategi atas pasar yang baik, itu saudara ya. Nah, pada health style segmentation system model ini ya, itu ada beberapa kriteria. Yang pertama ada segment size ya. Oke, segment size. Jadi kalau segment size itu berarti berapa banyak sih konsumen di dalam segmen ini gitu ya. Lalu berapa besar persentase dari suatu populasi di pasar tersebut. Oke ya. Lalu ada problem incidence yang kedua ya, kriteria kedua. Problem incidence, jadi berapa banyak konsumen di segmen ini yang terlibat di dalam permasalahan yang berhubungan dengan perilaku atau tidak terlibat di dalam perilaku yang diinginkan. Lalu kriteria ketiga ada problem severity, penjelasannya itu ada garis baru yang bagaimana tingkatan dari konsekuensi permasalahan perilaku pada segmen ini. Ya. Lalu yang tingkatan kriteria keempat itu ada defenselessness. Ya. Jadi bagaimana segmen ini dapat menjaga mereka sendiri versus membutuhkan pertolongan dari yang lain. Ya. Lalu yang kelima ada reachability. Jadi pada bagian ini bagaimana konsumen dapat segera mudah diidentifikasi dan didekati. Lalu kriteria keenam itu ada general responsiveness. Jadi bagaimana persiapan, kemampuan, dan dapat melakukan untuk merespon di dalam segmen ini. Lalu ada incremental cost. Ya, incremental cost itu bagaimana perkiraan biaya untuk meraih dan mempengaruhi segmen ini dibandingkan dengan segmen yang lain. Ya, lalu ada yang kedelapan itu responsiveness to marketing mix. Ya, karena ini marketing mix berarti berhubungan dengan responsif pasar terhadap marketing mix ya, seperti produk, harga, tempat, dan promosi.
gitu ya. Lalu ada organizational capabilities yang ke-9. Jadi bagaimana keefektifan keahlian staff kita ya. Jadi kita nanti punya staff, jadi keahliannya gimana, efektif nggak gitu ya. Atau ketersediaan dari sumber daya yang berasal dari luar untuk memenuhi perkembangan dan implementasi dari aktivitas pasar ini. Gitu ya saudara ya. Ada dua langkah metode evaluasi ya dalam segmentasi pasar ini ya. Jadi mencakup yang pertama adalah mengkalkulasi potensial untuk keefektifan nilai atau kita sebut sebagai potential for effectiveness score ya. Lalu yang kedua ada kalkulasi potensial untuk efisiensi nilai atau kita sebut sebagai a potential for efficiency score gitu ya. Apa sih penjelasannya? Jadi kalau effective score itu artinya dijelaskan melalui statistik dan data dari 4 faktor, misalnya segment size, problem incidence, ada problem severity, dan ada defenselessness gitu ya yang tadi ya. Lalu yang kedua itu apa perbedaan effectiveness score dengan efficiency score? Jadi kalau efficiency score itu dijelaskan melalui proses dari setiap segmen pada 5 faktor, yaitu ada reachability, responsiveness, incremental cost, responsiveness to marketing mix elements, dan organizational capabilities gitu ya. Jadi proses ini membutuhkan beberapa nilai atau skor kuantitatif dari setiap segmen yang berhubungan dengan faktor-faktor gitu ya. Setelah tadi kan kita ngomongin tentang segmentasi gitu ya. Nah setelah kita memilih, sekarang kita memilih target pasar kita gitu ya. Nah dalam memilih target pasar ini ada 3 pendekatan yang bisa kita lakukan ya. Jadi ada pertama kita sebut sebagai undifferentiated marketing. Jadi undifferentiated marketing ini itu organisasi menggunakan strategi yang sama bagi semua segmen ya, fokus pada kebutuhan konsumen yang ada serta biasanya dibandingkan dengan apa yang membedakannya. Nah, namanya juga undifferentiated. Jadi kita membandingkan apa yang membedakannya. Nah, pada titik pendekatan ini kadang-kadang berhubungan juga dengan pemasaran massa dan mencoba untuk meraih serta mempengaruhi masyarakat dalam satu waktu. Contohnya ya, kita berusaha untuk mengingatkan masyarakat, ayo dong kita tuh minum sehari harus 8 gelas air gitu ya, jangan kurang gitu ya, bahkan jangan berlebihan juga gitu ya. Atau pada saat kita menggunakan naik mobil gitu ya, demi keselamatan kita, ya kita gunakanlah sabuk pengaman gitu ya. Sedang kita naik motor harus pakai helm. Nah, contohnya seperti itu ya. Oke. Lalu yang pendekatan kedua itu ada differentiated marketing ya. Jadi penjelasannya organisasi mengembangkan strategi yang berbeda ya, different gitu ya, beda untuk tiap konsumen yang berbeda gitu ya. Nah, pendekatan ini sering mencakup mengalokasikan beberapa sumber daya untuk segmen-segmen yang diprioritaskan ya. Oke, yang ketiga, yang terakhir itu adalah concentrated marketing. Pendekatan ini berhubungan dengan ceruk pasar, ya, market niche, dan beberapa segmen yang diseleksi, serta sumber daya seringkali difokuskan pada pengembangan strategi yang ideal untuk satu atau beberapa segmen. Contohnya, ya, kita mau mempromosikan, ya, nanti ya, mungkin saudara sekarang belum merasakan ya, jadi nanti terutama yang wanita pada saat nanti hamil ya, itu ada vitamin obat sih ya, itu namanya folic acid gitu ya. Nah, folic acid itu fungsinya buat apa? Fungsinya buat pertumbuhan bayi di dalam kandungan gitu ya, supaya nggak kekurangan zat mineral ini gitu ya. Nah, kita mempromosikan nih, misalkan saudara bekerja nanti pada saat di lembaga swadaya masyarakat yang mempromosikan kesehatan. Nah, selama ini kan mungkin bayi-bayi di negara berkembang itu kurang begitu sehat, atau mungkin kurang begitu gizinya kurang agak terabaikan gitu ya. Nah, salah satunya ya mungkin kita bisa mempromosikan nih ada obat folic acid nih gitu ya. Buat apa? Obat perkembangan bayi supaya bagus gitu ya. Dan perlu juga misalnya menggalakkan ASI sampai dengan 2 tahun. Nah, seperti itu contohnya ya. Oke, lalu misalnya kita mengetahui di suatu wilayah itu ada perkembangan AIDS-nya cukup tinggi nih ya, AIDS-nya gitu ya. Nah, kita kasih penyuluhan gimana tuh ya. Jangan sembarangan pakai obat-obatan atau jangan pakai jarum suntik. Nah, seperti itu ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ya, setelah kita tadi memilih target pasar kita, selanjutnya adalah kita tetapkan tujuan dan sasaran pemasaran sosial. Jadi apa sih tujuan utama dari pemasaran sosial?
Oh, ternyata tujuan utamanya adalah perubahan perilaku dari konsumen kita atau halayak sasaran kita, gitu ya. Nah, di apa namanya di tujuan ini ada beberapa ya, ada beberapa apa namanya tujuan, yaitu yang pertama ada behavior objektif, ada knowledge objektif, dan ada belief objektif. Apa sih perbedaannya ya? Jadi kalau behavior objektif atau tujuan perilaku itu di mana tujuannya adalah sesuatu yang kita inginkan agar konsumen melakukannya, ya, perilakunya gitu ya. Sedangkan knowledge objektif atau tujuan pengetahuan di mana kita itu menginginkan konsumen kita itu mengetahui hal tersebut dan berkaitan dengan statistik, fakta, dan informasi lain yang memotivasi para konsumen gitu ya. Sedangkan belief objektif atau tujuan kepercayaan itu kita menginginkan agar konsumen tuh percaya berkaitan dengan sikap, pendapat, atau nilai-nilai yang dipegang oleh target pasar. Oke saudara, saya mau ngejelasin sedikit ya, maksudnya lebih dalam lagi mengenai tadi behavior objektif. Oke ya. Nah, di behavior objektif itu di dalam permasalahan sosial itu memiliki beberapa karakteristik yang penting ya, diantaranya satu ya. Jadi ideal, simple, jelas, mudah untuk dilakukan walaupun dalam pikiran konsumen itu persepsinya nggak mudah gitu ya. Nah, jadi kita harus dapat menggambarkan pada target pasar, kita mengetahui suatu perilaku, gitu ya. Nah, itu karakteristik yang kedua. Sedang yang ketiga, jadi target pasar kita itu harus dapat menjelaskan bahwa mereka dapat melaksanakan perilakunya. Jadi harus positive thinking, gitu ya. Oke, yang keempat, walaupun dalam komunikasi pemasaran itu membutuhkan promosi lebih dari satu perilaku, nah hal tersebut harus dilakukan dengan taktik yang berbeda ya saudara ya. Atau ya kita lihatlah kondisinya ya, kondisi lingkungannya. Atau strategi yang berbeda di mana hal ini dibutuhkan untuk mempromosikan satu dengan yang lainnya ya. Oke, lalu yang kelima ya, tujuan dari komunikasi bukanlah sebuah slogan dan atau suatu pesan. Walaupun hal ini digunakan untuk mengembangkan keduanya ya. Sedang yang terakhir, suatu tujuan itu tidak dapat diukur sebagaimana kita menjelaskannya. Sedangkan suatu sasaran dapat terukur. Komponen yang tersedia mampu untuk mengukur dan melacak dampak. Baik, selanjutnya untuk knowledge objective. Oke, untuk knowledge objective ya, jadi pengetahuan atau knowledge itu berkaitan dengan statistik, fakta, dan informasi serta keterampilan lain yang oleh konsumen akan memotivasi atau menurut mereka itu penting gitu ya. Nah, biasanya informasi itu tidak tersedia atau tanpa disadari. Contohnya ya, yang pertama itu ada statistik risiko yang terkait dengan perilaku saat ini. Itu berupa data pasti ya, namanya juga statistik ya. Lalu yang kedua, statistik pada manfaat dari perilaku yang diusulkan. Yang ketiga, fakta-fakta pada alternatif menarik. Lalu fakta dari kesalahpahaman. Yang kelima, fakta-fakta yang mungkin memotivasi. Yang keenam, informasi tentang cara melakukan perilaku. Ketujuh, sumber daya tersedia untuk membantu. Kedelapan, lokasi untuk pembelian barang atau jasa. Kesembilan, hukum yang berlaku. Dan denda peraturan yang tidak dipahami. Oke ya. Begitu saudara, itu yang knowledge. Sedangkan untuk yang tujuan keyakinan atau belief ya, itu berkaitan dengan sikap, pendapat, perasaan, atau nilai-nilai yang dipegang oleh target pasar itu sendiri ya. Jadi target pasar itu mungkin percaya bahwa pemasar perlu mengubah agar mereka mau bertindak. Misalnya konsumen perlu merumuskan gagasan ya, sebagai berikut nih contohnya. Jadi mereka secara pribadi akan merasakan manfaat dari mengadopsi perilaku yang diinginkan. Ya kan, tadi kan yakin ya, tujuan keyakinan atau belief ya. Yang kedua, mereka tuh beresiko, jadi mereka yakin gitu ya. Lalu yang ketiga, mereka akan dapat berhasil melakukan perilaku yang diinginkan oleh pemasar. Lalu yang keempat, individu mereka dapat dibedakan. Kelima, mereka tidak akan dilihat secara negatif oleh orang lain jika mereka mengadopsi perilaku. Yang keenam, biaya perilaku akan sia-sia. Dan yang ketujuh, meminimalisir konsekuensi negatif gitu ya. Jadi saudara, saudara lihat di PPT ini yaitu ada tabel. Jadi tabel ini menjelaskan mengenai hubungan antara kegunaan ya, halayak atau target audience dan tujuannya. Oke ya. Baik, kita lihat. Jadi kalau kita lihat di sini salah satu contohnya aja ya. Saudara nanti saudara baca lagi ya. Jadi kita bisa membandingkan ya antara tujuan kampanyenya, target audience, behavior. Tadi kan kita
membicarakan mengenai objektif ya. Objektifnya apa aja sih ya? Tadi ada behavior objektif, ada knowledge objektif, dan ada belief objektif. Oke, kita ambil contoh. Misalnya tadi ya, kita tahu kan obat folic acid ya, folic acid tadi itu fungsinya adalah buat perkembangan janin di dalam bayi gitu ya, di dalam bayi, dalam perut ya, kandungan ibu gitu ya. Jadi folic acid ini dia fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengurangi cacat lahir ya. Oke, jadi kita akan ambil contoh ya, adalah tujuan kampanye ya. Tujuannya apa nih kita melakukan kampanye? Kita ingin mengurangi cacat lahir gitu ya. Oke, target audiensnya siapa? Wanita di masa subur atau yang sudah menikah dan hamil gitu ya. Oke, kita lihat sekarang bandingkan antara behavior objektif, knowledge objektif, dan belief objektif gitu ya. Nah, untuk wanita, jadi behavior, jadi perilakunya itu, jadi dia itu harus mendapatkan 400 mikrogram asam folat, tadi folic acid ya, setiap hari ya. Jadi perilakunya itu mereka harus mengkonsumsi itu 400 mikrogram ya. Nah, knowledge jadi pengetahuan ya. Untuk membantu ya, Anda harus meminumnya sebelum Anda hamil dan selama minggu-minggu awal kehamilan. Jadi yang mau hamil ini memang harus diberitahu dulu, knowledge dulu gitu ya. Jadi sebelum mereka hamil itu memang harus mengkonsumsi folic acid dulu. Selama hamil juga mengkonsumsi juga gitu ya, untuk perkembangan si janin gitu ya. Oke, lalu ada belief. Jadi ada kepercayaan ya, tujuan kepercayaan. Jadi si wanita ini harusnya paham bahwa tanpa asam folat atau folic acid yang cukup, ini bayi ini berisiko mengalami cacat lahir yang serius. Jadi mereka harus percaya dulu gitu ya, saudara. Nah, contohnya kayak gitu. Oke, mau saya kasih contoh lagi ya. Contohnya ini deh, mengurangi cedera anak akibat kecelakaan mobil ya, seperti yang di PPT ya. Jadi target audiensnya siapa? Ya, sekarang kan anak kecil kan pasti ada orang tuanya. Jadi orang tuanya gitu ya menjadi target audiens dengan anak-anak berusia 4 hingga 8 tahun gitu ya. Nah, behavior objektifnya, jadi tujuan perilakunya ya. Jadi menempatkan anak-anak usia 4 sampai 8 tahun dan berat kurang dari 80 pon. 80 pon itu berapa ya? Jadi harus, kamu tahu kan kalau misalnya kalau mobil itu ada kursi khusus gitu ya yang pakai seat belt ya buat balita itu ya, tahu ya kalau di mobil ya, kita taruh di, andai kata kita mengemudi, nah di sampingnya itu ada kursi khusus balita ya, biasanya banyak tuh di toko-toko peralatan bayi ya. Nah, itu kan penting ya. Buat apa? Karena anak balita itu dia belum bisa pakai seat belt dewasa yang di mobil kita. Tapi kalau kita harus menyediakan tempat duduk yang khusus gitu. Buat apa? Ya, andai kata ada kecelakaan, dia lebih aman karena ada seat belt khususnya ya. Kalau misalnya pakai seat belt yang dewasa kan nggak muat ya, bahkan kebesaran. Seperti itu, saudara ya. Oke, lalu knowledge-nya, jadi seorang tua ini harus punya pengetahuan dulu. Jadi pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang kecelakaan lalu lintas adalah penyebab utama kematian untuk anak-anak usia 4 hingga 8 tahun. Nah, mereka harus paham dulu gitu ya. Lalu kalau untuk belief ya, percaya. Jadi mereka harus percaya. Orang tua itu harus percaya bahwa anak-anak usia 4 hingga 8 tahun dengan berat kurang dari 8 pon itu tidak cukup dilindungi oleh sabuk pengaman dewasa. Gitu ya, nggak muat lah. Mereka bawah kan baru udah besar, sedangkan anak-anak kan masih kecil ya. Jadi nggak cukup size-nya. Selanjutnya kita beranjak ke tujuan pemasaran sosial ya. Jadi tujuan idealnya itu ya, pemasaran sosial itu ya harus dapat diukur ya, dan berhubungan dengan kampanye yang spesifik, fokus pada target pasar dan sesuai dengan kerangka waktunya gitu ya. Baik. Nah, di sini ada tabel yang menjelaskan ya antara tujuan dan sasaran. Nah, tabel ini menjelaskan mengenai tujuan. Nah, tadi perilakunya apa, behaviornya, lalu ada pengetahuannya, dan ada keyakinan. Nah, sekarang saya ambil contoh aja satu ya, selebihnya saudara baca ya. Contohnya gini ya, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah mengurangi cacat lahir kan, tadi yang folic acid ya, gitu ya. Oke, nah ini kita lihat dulu nih ya, kita lihat dulu objektifnya apa, goalnya apa ya, sasarannya apa. Oke, nah ini kita bandingkan mengenai tadi objektifnya, goalnya dengan apa, dengan perilaku, pengetahuan, dan keyakinan ya. Nah, kalau untuk tujuan mengurangi cacat lahir, nah perilakunya apa yang kita ingin mereka lakukan
ya, karena itu merupakan perilaku. Nah, pengetahuan, apa yang perlu mereka ketahui sebelum mereka bertindak, ya, harus tahu apa dulu mereka ini. Lalu keyakinan, harus menggunakan, diyakini dengan cara apa, ya, mereka ini sebelum akan bertindak gitu ya. Oke, hari apa yang diyakini sebelum mereka akan bertindak, maksudnya ya kita akan melakukan apa sehingga mereka tuh percaya gitu ya, percaya bahwa untuk mencegah itu harus kayak gimana gitu ya. Oke, objektif, lalu tujuan, ya, tujuannya untuk ke arah perilaku, tujuannya sesuai dengan objektif, ya berarti harus dapatkan 400 mikrogram folic acid tiap hari gitu ya. Untuk pengetahuan, untuk bantuan agar mengkonsumsi sebelum Anda hamil selama minggu-minggu awal kehamilan. Jadi pengetahuan itu ya kita harus sebelum hamil dan pada saat kehamilan gitu ya. Itu sesuai dengan tujuan. Lalu keyakinan. Jadi harus yakin dulu bahwa tanpa folic acid ya yang cukup, jadi bayi ini bisa berisiko cacat lahir. Gitu ya, itu harus ada keyakinan dulu. Oke ya. Nah, sekarang kalau goal berdasarkan sasaran. Ya. Nah, tadi berhubungan masih dengan folic acid, jadi goal berdasarkan sasaran itu untuk perilakunya, jadi meningkatkan persentase wanita berusia 18 hingga 45 tahun untuk mengambil vitamin harian yang mengandung folic acid, gitu ya. Itu salah satu contohnya, yaitu untuk memenuhi sasarannya, gitu ya. Sedangkan untuk dari sisi pengetahuan, ya, jadi meningkatkan persentase wanita berusia 18 hingga 45 tahun yang tahu bahwa folic acid itu harus dikonsumsi pada sebelum kehamilan dan masa kehamilan, gitu ya. Nah, sedangkan untuk keyakinan, ya, jadi meningkatkan apa yang terjadi pada wanita usia 18 hingga 45 tahun untuk mereka yakin bahwa asam folat atau folic acid ini bisa mencegah cacat lahir pada bayi, gitu ya. Nah, jadi kita bandingkan objektifnya apa, goalnya apa terhadap perilaku, pengetahuan, dan keyakinan. Ada beberapa alternatif untuk penetapan tujuan, ya, tujuan dari pemasaran sosial ini, terutama dari tadi ya, memilih untuk segmentasi pasar, ya, lalu target pasar, ya, menentukan tujuan, gitu ya. Nah, ini ada alternatif untuk penetapan tujuan. Yang pertama, menetapkan tujuan untuk peduli, ya, lalu membangun tujuan untuk tingkat pengetahuan, lalu menetapkan tujuan untuk menerima keyakinan, ya. Nah, lalu menetapkan tujuan untuk respon terhadap komponen kampanye, lalu menetapkan tujuan untuk berubah atas perilaku. Yang terakhir, membangun tujuan untuk proses kampanye. Saudara, ini saat yang terakhir ya, kita akan menjelaskan mengenai apa sih peran tujuan dan sasaran dalam evaluasi. Jadi kan tadi kita sudah memilih ya. Nah, ini ada proses mengevaluasi kampanye kita yang terakhir. Apabila memang semua itu sudah dilakukan, gitu ya. Nah, setelah dilakukan kan pasti kita mengevaluasi gitu ya. Nah, seperti prinsip manajemen ya, POAK gitu ya. Jadi kan ada controllingnya terakhir. Nah, ini evaluasi gitu ya. Jadi tujuan kampanye merupakan dasar untuk pentingnya evaluasi kampanye dan sasaran relevan yang terukur. Jadi seluruh kegiatan kampanye ya dan tujuan yang tadi gitu ya, itu harus tepat sasaran dan relevan dan dapat terukur gitu saudara. Demikian saudara materi kita sub CPMK 5 atau pertemuan 5 kita hari ini yang membahas mengenai menyeleksi pasar sasaran dan menetapkan tujuan serta sasaran pemasaran sosial. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ya ditulis di kolom komentar di Google Classroom atau bisa juga melalui WhatsApp saya. Oke ya. Apabila di Google Classroom itu mungkin kadang-kala kan tidak ada notif ya, agak sulit kalau misalnya dijawabnya untuk lebih cepat gitu ya. Tapi mudah-mudahan saya bisa baca ya, bisa baca dengan cepat sehingga bisa saya balas jawabannya gitu saudara ya. Jadi belepotan gini ngomongnya gitu ya saudara ya. Baik, demikian kuliah kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, siang, sore, dan malam.